Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irma Suryani Caniago melalui saluran Tagar TV Channel. Pemirsa Tagar TV Channel di seluruh Indonesia, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan bersih-bersih BUMN. Sebagaimana yang kita tahu, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN kita dalam Kabinet Kerja Jokowi Ma'ruf di periode kedua ini melakukan lompatan besar dalam melaksanakan fungsinya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, baru kali ini ada seorang menteri yang berani melaporkan perusahaan yang berada di bawah wewenangnya kepada pihak yang berwajib dalam rangka melakukan bersih-bersih. Erick sudah melakukan pembersihan di Jiwasraya dan sama-sama kita tahu beliau sudah melaporkan direksi Jiwasraya kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan kebangkrutan Jiwasraya. Erick juga baru-baru ini melaporkan kepada pihak yang berwajib Direksi Garuda, PT Garuda Indonesia yang juga membangkrutkan Garuda Indonesia dan kemudian melakukan restrukturisasi kepada dua BUMN ini. Dan yang terakhir ini, pemirsa, saya kembali dikejutkan oleh sepak terjang menteri kita yang satu ini. Beliau juga melakukan restrukturisasi terhadap manajemen PLN yang juga menurut beliau sudah melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan PLN dan membiarkan PLN dalam positioning tidak menjadi perusahaan negara yang menguntungkan negara. Kita sama-sama tahu sudah berapa dekade PLN selalu merugi. Dan baru-baru ini saja PLN bisa mendapatkan keuntungan yang cukup, yang lumayan. Saya kira cukup dan lumayan untuk bisa dikatakan bahwa PLN sudah mulai membaik. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, BUMN memang badan usaha milik negara. Perusahaan plat merah yang tidak dituntut ya untuk untung dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyat. Tetapi bukan berarti harus rugi. BUMN harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan privat. Bukan berarti karena BUMN ini adalah badan usaha milik negara yang memang difungsikan untuk melakukan pelayanan publik, maka kemudian PLN boleh rugi. Hanya direksi-direksi yang menurut saya kurang cerdas saja yang memegang perusahaan milik negara kemudian rugi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak BUMN kita yang sifatnya monopoli. Nah, kalau sudah tahu monopoli, harusnya untung. Minimal tidak rugi lah. Lah kalau rugi dan terus-terusan dibiarkan, ya, dan kemudian keuntungannya itu justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itulah yang terjadi ketika Garuda dibangkrutkan, ketika Jiwasraya dibangkrutkan, dan PLN nggak boleh seperti itu. Nah, maka kemudian Pak Erick melakukan bersih-bersih di PLN dengan mengganti direksi PLN dengan direksi-direksi yang lebih baik lagi. Begitu juga saya lihat ada direksi Antam, ya, kemudian juga direksi Inalum kalau tidak salah juga dilakukan bersih-bersih oleh Pak Erick, diganti. Siapapun yang menghalangi langkah pemerintah untuk memperbaiki BUMN ke depan menjadi lebih baik memang harus dibersihkan, harus diganti dengan
talenta-talenta muda yang mengerti bisnis, yang mengerti bahwa BUMN adalah kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, tapi juga bertanggung jawab kepada negara, kepada rakyat, ya, dengan mengelola perusahaan secara profesional dan profitable. Bagus kan kalau misalnya BUMN memberikan pelayanan publik yang prima kepada rakyat, tapi juga untung, ya kan? Minimal nggak rugi lah, gitu. Lah kalau BUMN dibiarkan terus-menerus rugi, kan yang bangkrut juga negara, kan yang rugi juga rakyat. Gitu. Sementara yang untung adalah direksi-direksinya, oknum-oknum tertentu yang selama ini ya memeras BUMN menjadi sapi perah. Nah, untuk itu pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago mengingatkan dan mengajak para menteri Kabinet Kerja Jokowi Ma'ruf untuk berani melakukan langkah besar, melaporkan anak buah yang berada di bawah wewenangnya kepada pihak yang berwajib ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi. Contoh apa yang sudah dilakukan Menteri BUMN, jangan pernah takut kalau tidak terlibat tentunya. Untuk itu, mari kita sama-sama melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah ini melalui kritisi konstruktif. Jangan hoax, jangan fitnah. Kita lakukan kritisi yang konstruktif by data, karena hanya dengan itu pemerintah ini akan menjadi pemerintah yang betul-betul berfungsi melayani rakyat dan mampu mensejahterakan rakyat. Memang tidak mudah, tidak seperti membalikkan tangan untuk melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tetapi jika kita punya komitmen, sebagaimana komitmen yang diberikan oleh Pak Jokowi misalnya dengan melakukan pembangunan di bidang infrastruktur yang menyambungkan desa, kota provinsi dengan jalan-jalan yang sekarang sudah sangat baik, dengan tol-tol yang sudah sangat baik di seluruh Indonesia, maka saya yakin Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik dan akan menjadi negara yang besar dan mampu mengalahkan negara-negara tetangga kita dalam hal kesejahteraan. Saya yakin itu akan bisa kita capai bersama jika kita semua bersatu di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tinggalkan hoax, kita tinggalkan sara, kita tinggalkan politik identitas. Lompatan-lompatan besar dalam membersihkan BUMN, dalam membersihkan kementerian harus dilakukan oleh pembantu-pembantu presiden yang berani dan berkomitmen menjadi pembantu-pembantu presiden yang bertanggung jawab dan berkualitas.